Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Sampai pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kami percaya Tuhan, saat pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat Allah dan kuasa Allah itu ada di tengah-tengah kami. Dan sebabnya Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Dia Tuhan Yesus yang baik. Dia Tuhan Yesus yang sudah menyertai-Mu sepanjang minggu ini. Pagi hari ini berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita awali ibadah kita dengan doa, kita menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami tinggikan, agungkan, muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kekuatan kami kalau kami ada saat pagi hari ini. Bukan karena kegagahan kami dan kemampuan kami. Tapi kami percaya, ini semua hanya karena kasih-Mu, kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang sudah Engkau nyatakan atas hidup kami Bapa. Di sepanjang minggu yang sudah kami lalui, kami boleh merasakan bagaimana Tuhan menyertai kami, menolong kami, menjaga kami sampai pagi hari ini Tuhan. Sebabnya pagi hari ini kami datang kepadamu, kami berikan persembahan yang terbaik buat Engkau seluruh kehidupan kami. Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir saat pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Allah bekerja
mujizat Allah terjadi dalam ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, memberkati setiap jemaat Tuhan dalam persiapan perjalanan, Tuhan pimpin dan menyertai Bapa. Jalannya ibadah dari awal hingga selesainya Tuhan pimpin, Tuhan menyertai. Tidak ada satupun yang mengganggu kami, sehingga kami boleh bebas dan leluasa untuk kami memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang heran dan ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri saat kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa, persembahkan kami ke dalam tahta kudus-Mu Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami tahu kami ada hanya karena kasih-Mu, Kau yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau melayakan kami
katakan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Masih semangat di dalam Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita sudah ditebus. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus sudah menebus saya dan saudara, lambaikan tanganmu. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Kita bersukacita dan kita bersorak-sorai. Sebab Dia Tuhan Yesus Allah kita yang besar. Amin. Dari suku dan bahasa
Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Bagi pelayan membawa kantong persembahan kami persilahkan. Kasih Allah tak berkesudahan. Itulah kasih Tuhan kita yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup saya dan saudara. Bahkan selalu baru setiap pagi. Tuhan menyatakan kebaikan dan kasih-Nya dalam hidup kita. Kami tahu Tuhan, setiap kehidupan kami tidak pernah lepas dari kasih-Mu. Sebabnya kami mau mengiring Engkau selalu Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap pegang janji-Mu dalam hidup kami. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu Tuhan. Terima kasih. Lewati lembah
Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar kasih karunia, anugerah dan pertolongan-Mu, begitu besar perlindungan-Mu Tuhan, yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami berkat rahmat-Mu. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam setiap perjalanan kami dari hari ke hari, dan memungkinkan kami kembali pada pagi untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah pujian ini Tuhan sampai ke hadapan hadirat-Mu merupakan bau yang harum buat Bapa. Bapa Surgawi, demikian pula bebasnya kami akan menerima kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman akan firman Allah. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman Allah. Sucikan ruangan ini dan sekitar ruang, tidak ada satupun yang mengganggu dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik. Kalau kita ada sampai hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita disiapkan berkat ganda, baik firman Tuhan dan perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan sebaik-baiknya agar berkat ini tidak lewat begitu saja. Puji Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita, dan Tuhan akan menyatakan kasih kuasa-Nya, pertolongannya, jawabannya dalam hidup kita, yaitu melalui kebenaran firman Allah yang pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat 14. Bagian yang kedua, bagian yang pertama sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Hatinya melekat kepadaku. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dari ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Sudah ketemu semua? Yang bawa Alkitab tolong angkat Alkitabnya. Puji Tuhan. Ya, yang bawa Alkitab, ini kitab suci. Saudara boleh pakai HP suci, tablet suci, ya tentu namanya suci, ya saudara harus gunakan sebaik-baiknya. Setelah saudara membaca, sudah fokus kepada firman Allah. Mari kita mulai baca ayat yang ke-14. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang saya sampaikan yaitu ayat yang pertama, sungguh hatinya melekat kepadaku. Hatinya melekat kepadaku. Ku di sini adalah Tuhan. Ya, ku di sini adalah Tuhan. Siapa Tuhan di sini, saudara? Yaitu Kurios. Siapa Kurios di sini? Adalah yaitu Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus
Kristus, hatinya melekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini melekat, saudara. Berarti melekat di sini lengket. Kalau sudah lengket sulit untuk dapat dipisahkan, sulit untuk dapat dilepas, saudara. Ya, begitu dekat, begitu erat, saudara. Ya, ini adalah hati yang melekat. Begitu kokohnya, luar biasa. Itulah hati yang melekat. Dan apa yang didapat kalau hati kita melekat dengan Tuhan, saudara? Kembali saya sampaikan kepada saudara, hati saudara melekat kepada Tuhan atau melekat kepada dunia, melekat kepada firman Allah, ya, atau melekat kepada kuasa kegelapan, di mana dari hati ini merupakan suatu, yaitu sumber perbendaharaan hidup. Apa yang keluar dalam mulut ini keluar dari hati. Jika hati saudara melekat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, maka perkataan saudara adalah perkataan kebenaran, perkataan yang kudus, ya, perkataan yang baik. Itu kalau firman Allah, hati saudara melekat kepada firman Allah, saudara. Jadi memuji, menyembah, memberkati, memuliakan, itu kalau hati melekat kepada firman Allah dan kepada Tuhan. Tetapi kalau melekat kepada setan, melekat kepada dunia, saudara, perkataan-perkataan dunia yang keluar dalam hidup, menghujat, mencaci maki, menghina, saudara, perkataan-perkataan yang kotor, bahkan sampai mengutuk. Nah, dalam ayat ini firman Allah membawa kita, dikatakan sungguh temenan, teman-teman, bukan asal-asal, saudara. Supaya apa? Supaya sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita ingin mendapat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang indah. Kita ingin semua berhasil dan beruntung, saudara. Tetapi saudara kasih saudara, ya, apakah saudara mau melekat kepada Tuhan? Ada 8 hal dalam pembacaan dari ayat 14 sampai 16 di sini. Tuhan siapkan berkat yang besar, pertolongan yang besar, saudara. Saudara bukannya mendengar, tapi Allah ingin saudara mengalami dan menerima pada pagi ini 8 berkat ini. Yaitu yang pertama apa? Tuhan diluputkan, saudara, dari apa? Dari malapetaka, dari musibah, dari bencana, ya, dan masih banyak lagi. Saya dan saudara bersyukur luput daripada corona. Haleluya. Luput daripada COVID. Buktinya apa? Kita masih ada. Amin. Saudara, luput dari krisis, ya, luput dari resesi. Ini selanjutnya di sini katakan dalam ayat ini, ya, Tuhan membentengi kita, dipagari kita. Tuhan menjawab segala doa saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan memuliakan saudara. Tuhan memberikan panjang umur kepada saudara. Dan Tuhan memberikan suatu kelimpahan, bukan kekurangan tapi kelimpahan dan keselamatan. Mau terima semua ini, hatinya harus melekat kepada Tuhan. Kalau hatinya melekat pada cirinya apa, saudara? Cirinya selalu hatinya penuh dengan sukacita. Hati yang gembira adalah tidak bersengut. Mukanya ditekuk-tekuk, berarti hatinya sedih, susah, saudara. Dan sukacita, bergembira, tidak bersungut-sungut,
tidak ngomel-ngomel. Wis gak rewel. Haleluya. Isi ono sing rewel? Ndak rewel. Jadi anak Tuhan rewel, bawel, saudara. Tapi ada sukacita dalam hidup, itu sebabnya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bercahaya, basa Jawa sumringah, memancarkan sinar surgawi, bukan peteng. Jangan jadi orang Kristen abu-abu, saudara. Tahu abu-abu? Terang nggak terang, peteng nggak peteng, saudara. Surem. Makanya lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Tanda bahwa hatinya ini melekat kepada Tuhan selalu sukacita, saudara. Sukacita artinya apa? Disakiti, tidak pernah sakit. Hati saudara sering disakiti, dikecewakan, tidak pernah sakit, tidak pernah kecewa, saudara. Dihina, tidak pernah terhina. Dicela tetapi tidak bercela. Amin. Ini lakukan segala sesuatu dengan sukacita, bukan bersungut-sungut, ngomel-ngomel, saudara. Kalau saya katakan nyanyi, tahu bahasa saya, saudara jemaat sini, nyanyi, ya, bukan memuji Tuhan tapi nyanyi, melek moto, melek mulut, istilah begitu. Ya geremeng aja, nggak ono beneri, saudara. Tidak ada di sini. Setiap hari memuji Tuhan. Amin. Tidak ada yang nyanyi sekarang. Kalau masih ada yang nyanyi, stop, saudara. Bangun pagi-pagi seharusnya memuji Tuhan, mengucap syukur kepada, tapi nyanyi aja, ngomel-ngomel sepanjang hari. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ini yaitu hatinya yang melekat kepada Tuhan, disakiti tidak pernah sakit. Istilah tidak kroso. Ya, dicela tidak bercela, dihina tidak terhina. Itu karena hatinya melekat kepada Tuhan, saudara. Ya, dianiaya tetapi tidak menderita. Amin. Diremehkan, direndahkan, saudara. Tetapi ayat ini kalau perhati saudara melekat kepada Tuhan, Tuhan akan tinggikan saudara dan Tuhan memuliakan saudara. Seperti apa? Ada beberapa contoh dalam Alkitab. Apabila saudara baca di dalam Kejadian pasal 37, Kejadian pasal 37, 39 sampai 41, saudara. Kisah mengenai siapa ini? Halo? Kisah mengenai Yusuf. Saudara, kisah mengenai Yusuf. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, ya kan? Dia dianiaya, dia ditindas, dia tersiksa oleh saudara-saudaranya. Mengapa, saudara? Nah, ini satu pelajaran sedikit saya sampaikan. Ini akibat orang tua sing pilih kasih, saudara. Saudara punya anak kan? Anak satu kasihnya cuma satu, anak dua, anak tiga. Ini gara-gara orang tua yang pilih kasih. Akibatnya seperti ini, saudara. Orang yang dikasih dalam keluarga itu justru dimusuhi, ya kan? Dibenci. Pelajaran bagi saya sebagai orang tua dan saudara yang punya anak-anak orang tua. Jangan pilih kasih kepada anak-anak. Kasihnya dibagi rata. Amin. Ada yang sekarang pilih kasih?
akibatnya akan terjadi suatu pertengkaran, perselisihan, saling membenci, saling memusuhi, saudara. Nah ini, tapi pada waktu Yusuf menghadapi seperti ini, apa dia melawan? Tidak, saudara. Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Apa yang diterima ini dia datang kepada Bapa, dia sampaikan kepada Bapa. Demikian pula saudara mengalami apapun, saudara datang kepada Bapa surgawi. Bahwa di dalam doa ceritakan semua itu, karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Tidak berhenti sampai di situ, aniaya yang dia terima, saudara, menderita, saudara. Dia dijual jadi budak. Ya, jadi budak. Dia difitnah. Dia dipenjara. Saudara, ini Yusuf. Saudara kasih, orang yang melekat kepada Tuhan, saudara pikir oh semua berjalan dengan baik. Dia harus mengalami suatu penderitaan aniaya seperti Yusuf ini. Tetapi karena hatinya melekat kepada Tuhan, saudara, tidak menggoyahkan imannya, tidak menggoyahkan kasihnya kepada Tuhan. Mengapa Yusuf dia memiliki hidup yang seperti itu? Dia tidak melawan pada waktu difitnah, karena dia yaitu seorang budak, tidak bisa membela apa-apa, dia pasrah. Karena apa? Hidupnya dipenuhi dengan cinta kasih Kristus. Hatinya dipenuhi dengan cinta kasih Kristus, saudara. Saudaraku kasih, tadi saya katakan hatinya yang melekat kepada Tuhan. Tuhan angkat dia, Tuhan muliakan dia. Saudara baca dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 39 sampai 40. Aniaya, penderitaan, siksaan, fitnah dan penjara itu membawa dia dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Itu jalan yang harus kita tempuh, saudara, untuk menerima janji Allah ini. Dan saudara kasih, pada waktu yaitu Yusuf telah dimuliakan, mendapat kemuliaan, diangkat menjadi perdana menteri, menjadi penguasa di Mesir, saudara. Oleh Fir'aun dikatakan bahwa hanya kerajaan ini satu-satunya milik, semua diserahkan kepada Yusuf. Pada Yusuf jadi penguasa, jadi perdana menteri, dia masih ingat enggak apa yang dilakukan oleh Potifar? Ingat enggak kira-kira? Ingat enggak? Ingat, manusia normal kok enggak ingat. Dia ingat. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara, ingat enggak? Ingat. Tetapi dia tidak membalas, luar biasa. Amin. Dia tidak dendam, hatinya enggak dendam, saudara, enggak ada dendam, karena hatinya melekat kepada Allah. Kita baca di dalam pasal 50, apa betul bahwa yaitu Yusuf tidak dendam. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Amin, saudara. Siapapun boleh menjahati saudara, boleh menyakiti saudara, tapi Tuhan yang saudara sembah memberikan sesuatu yang terbaik. Katakan dalam, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Dia ingat tetapi tidak balas dendam. Ada kesempatan untuk berbuat jahat, tiada. Itulah hati yang melekat kepada Tuhan. Mungkin saudara ada beberapa minggu yang beberapa tahun yang lalu, saudara ada orang-orang yang telah melakukan sesuatu, mungkin itu saudara kandung, ya, tetangga saudara, masyarakat, melakukan seperti ini. Apa sudah masih ingat? Sudah mau balas dendam? Oh, hati-hati nanti. Saudara, hati yang melekat kepada Tuhan tidak berbuat seperti itu.
Orang boleh berbuat jahat, menjahati, tetapi hatinya tetap baik. Tadi dikatakan disakiti tidak sakit, dicela tidak tercela, dihina tidak terhina. Ini Yusuf, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus. Kamu dikatakan mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka kebaikan dalam hidup bagi hati yang melekat. Contoh yang kedua, saudaraku, ya, siapa contoh yang kedua? Yaitu sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur, yaitu Daud. Apabila saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58, pasal 18 ayat 6 sampai 30. Dakun kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat bagaimana perjalanan hidup Daud. Salah apa Daud? Dosa apa Daud? Justru dia membela negaranya. Ya. Karena Daud, di mana saudaraku kasih, kemenangan terjadi atas Israel. Dan kemenangan, selalu kemenangan, dan kemenangan dilanjutkan dengan kemenangan yang diawali dengan, yaitu menang atas Goliat, saudara. Atas musuh, saudara. Putri-putri Sion, putri Yerusalem, mereka memuji-muji Tuhan. Dia memuji-muji dua tokoh ini. Yang pertama Saul. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Banyak ya beribu-ribu. Beribu-ribu. Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berapa selaksa itu? 10.000. Mereka menyanyi Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Saul mendengar pujian ini. Pada waktu dia mendengar pujian ini, saudara, bagaimana reaksi Saul, saudara? Sudah baca pasal 18, 1 Samuel pasal 18 ayat 11. Dikatakan dia marah, hatinya panas. Mengapa? Dibanding-bandingke. Sekarang lagu yang terkenal ya. Saudara, kalau dibanding-bandingke mau enggak? Ini dibandingkan antara Daud dan Saul. Hatinya panas. Tapi itu kenyataannya. Kalau itu memang kenyataan, saya tidak akan panas hati saya, tidak sakit hati kalau dibanding-banding, no. Saudara, tidak bisa dibanding-bandingnya. Saul di dunianya hanya satu, Daud juga satu, Ali Nathanael juga satu, tidak ada dua. Jadi tidak ada yang sama. Amin. Kalau sudah dibanding-bandingnya, sebenarnya tidak boleh panas hati saudara. Ya, halo. Tapi saudara kasih, yang tidak boleh itu kalau saudara, istri saudara dibanding-banding oleh suami, tidak seperti istrinya itu yang tidak baik, saudara. Ada suami ngabanding-banding no istri ini, ada istri banding-banding no suami dengan tetangga nih, saudara. Bahaya itu nyakiti namanya. Tapi ini tentang apa? Tentang hasil karya, tentang pekerjaan, saudara, tentang pekerjaan, ya, tentang keberhasilan, saudara. Nah, saudara kasih, hatinya panas, dan mulai hari itu Saul benci kepada Daud. Siapa Daud ini? Mantune, saudara, mantune. Berarti Saul ini moro tuane, mantune lebih berhasil, lebih diberkati, panas hati ini. Sudah didoakan kalau mantune diberkati, mantu sugih mesti kecipratan, saudara. Iya enggak, saudara? Mosok gak eling karo moro tuane, karo wong tuane, ya kebacut, saudara ya. Nah, kan begitu. Nah, ini saudara, panas hatinya. Dan saudara kasih, mulai dari itu dia benci kepada Daud. Saudara,
Kalau benci, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal 3:15 itu sama dengan membunuh. Saudara masih ada yang benci satu dengan yang lain? Berarti hati saudara belum melekat kepada Tuhan. Halo, kok sepi? Kok tidak ada yang jawab? Kalau ada bertobat hari ini, sebab itu sama dengan membunuh. Benci ini akan meningkat, jadi jengkel dan seterusnya. Saudara betul kan? Bahwa ya pasal 24 saudara, ya sampai pasal 26, di mana saudara kasih Daud ini tahu bahwa yaitu mertuanya benci, tetapi dia orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dilindungi oleh Tuhan. 2 kali dikatakan diajak makan bersama di meja, dilempar dengan tumbak. Berapa meja, tapi tidak kena. Diluputkan oleh Tuhan. Haleluya. Jangan takut kalau ada orang mau mencelakai saudara, mengganggu saudara, usaha saudara. Kalau sudah hati sudah melekat kepada Tuhan, akan luputkan, Tuhan akan bentengi, tidak kena pada hidup saudara. Itu janji Tuhan dalam hidup kita semua. Dikatakan sampai 2 kali. Dan Daud sekarang lari. Oh, tahu bahwa ya dia terancam mau dibunuh. Betul kan? Pertama panas hatinya, kedua yaitu benci, dan dia Saul mau membunuh. Dia lari, dikejar-kejar saudara. Pada waktu Saul mengejar ini membawa tentara banyak saudara. Pada waktu Daud lari, ono sing melok saudara. Loh, tidak sendirian. Amin. Tapi sing melok itu ya podo-podo wong sing menderita. Ada 400 orang, dikata orang-orang yang dikejar-kejar utang, orang yang menderita, orang yang sengsara, ikut Daud. Saudara, jadi Saul yang diincar adalah satu orang, yaitu Daud. Saudara baca di dalam selanjutnya pasal-pasal itu. Pada waktu Saul mengejar satu orang ini dengan tentara 30.000. Loh, wong siji loh dikejar 30.000. Tetapi enggak bisa ketangkap. Saudara kasih, pada waktu kalau dia mau membalas, jadi perlu saya jelaskan dengan singkat saja. 2 kali Daud ada kesempatan untuk membalas dendam, untuk membunuh musuhnya. Yang pertama pada waktu di gua, Saul telah dibuang aja di gua. Daud ada di belakang, di dalam. Dia sedang menghadap ke sana. Dengan yaitu pengawalnya, dia datang mendekati. Lantas pengawal kita, oh ini sudah di belakang, tinggal gorok aja kepala atau pancung kepalanya, habislah. Tetapi Daud katakan, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi, menjamah orang yang diurapi tidak akan luput daripada hukuman. Hanya dia potong jubahnya, ujung jubahnya. Begitu dia motong jubahnya, dia gemetar. Kan ini orang yang diurapi Tuhan, meskipun dia berdosa, jahat saudara. Aku kasih yang kedua, pada waktu dia berkemah di pinggir jalan, bersama panglimanya namanya Abner, tentara-tentaranya dia tidur, tombaknya ada di sebelah kepalanya, terpancung di situ. Dan pengawalnya dari datang malam-malam sama Daud turun dari gunung, yaitu lihat, tinggal aja ambil tombaknya dincep nonang ke perutnya kan habis. Tapi Daud berkatakan, jangan jamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau dia membalas, ada kesempatan, tapi tidak. Saudara, karena apa? Hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga dia tidak memiliki hati yang jahat, dendam, atau basa Jawa ini tidak mentoloan, karena ada kasih, cinta kasih Yesus. Amin saudara. Selanjutnya pada waktu mendengar kematian, ini Saul saudara, dia mengejar-kejar dan akhirnya dia perang dengan orang Filistin, dia mati. Pada waktu mendengar kematian yaitu Saul, Daud mengoyakkan bajunya, dia berkabung dan dia menangis. Bukan, oh syukur kamu, bukan gitu. Kapok kamu.
jongor bukan. Dia menangis, dia berkabung. Saudara, itulah hati yang melekat kepada Tuhan. Sehingga Daud, saudaraku kasih, mendapatkan kedudukan yang besar dan mendapatkan suatu berkat yang melimpah. Contoh satu lagi, saudaraku kasih, ya, hati yang melekat kepada Tuhan seperti apa? Kita baca Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah orang yang melekat, hatinya melekat kepada Tuhan, saudara. Dan Tuhan sendiri yang menilai. Ya, Tuhan sendiri yang menilai. Apakah engkau memperhatikan hambaku Yakub? Sebab tiada seorang pun di muka bumi seperti dia, yang demikian saleh, ayat 8, saudara, dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa, hatinya melekat kepada Tuhan, saudara, melekat kepada Tuhan. Apakah hatinya melekat kepada Tuhan? Semua berjalan lancar, berjalan baik-baik? Tidak. Apa yang dialami oleh Daud, saudara, oleh Saul, oleh Ayub, saudara? Ya, saudaraku kasih, dikatakan bahwa dia mengalami ujian, dia mengalami pencobaan, penderitaan yang begitu luar biasa, terus menerus. Tetapi luar biasa, tidak menggoyangkan iman, kasih dan pengharapannya, saudara, karena hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama, seketika 10 anaknya mati, seketika hartanya habis, orang yang kaya raya menjadi orang yang termiskin, seketika tubuhnya ditimpa dengan penyakit, seketika istrinya menyuruh dia untuk menghujat Allah dan untuk mati, seketika saudara sahabat-sahabatnya ya menghakimi, menuduh. Sikap Ayub bagaimana? Pasal 1 ayat 20 ayat 22, dia katakan, dia koyakkan jubahnya dengan telanjang, aku datang, aku pergi juga dengan telanjang. Jadi dia datang ke dalam dunia tidak membawa apa. Dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dikatakan tidak, dalam mulutnya tidak berdosa, tidak menuduh Allah, saudara. Ya, dan Ayub tidak berbuat yang kurang patut, saudara. Luar biasa. Pada waktu istrinya mengatakan hujatlah Allah dan matilah Allah, apakah kita mau menerima hal yang baik saja? Yang tidak baik kita tidak mau menerima? Halo? Kita bisa memuji Tuhan, Tuhan baik, kita bersyukur karena ada berkat. Kalau tidak ada berkat, waktu kita sehat, kita diberkati, oh puji Tuhan, Tuhan itu baik. Bagaimana kalau saudara mengalami seperti Ayub? Dikatakan tidak ada seorang pun seperti Ayub sebelum dan sesudahnya. Luar biasa, saudara, luar biasa. Jadi dikatakan pencobaan yang dialami yang luar biasa, saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Dan Ayub mengatakan demikian dalam pasal 19 ayat 25 dan 26. Aku tahu penebusku hidup, dia akan bangkit dari debu. Meskipun tubuhku tinggal balung karo kulit, aku akan tetap memandang Allah. Artinya apa, saudaraku kasih? Inilah hati yang melekat kepada Tuhan.
suatu penderitaan yang luar biasa, suatu ujian yang luar biasa, saudara. Tetapi Ayub tidak goyah imannya, kasihnya dan pengharapannya, karena hatinya melekat kepada Tuhan. Cinta kasih Kristus ada dalam hidupnya, saudara. Selanjutnya pasal yang ke-42, pasal 42 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saudara boleh baca di situ. Ya, aku tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Luar biasa. Ini imannya tetap kuat, tidak goyah, berharap kepada Tuhan. Dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan, bukan pertolongan dari orang lain. Dan akhirnya saudara, Ayub dipulihkan. Pemulihan terjadi setelah Ayub dia mengampuni sahabat-sahabatnya yang menghakimi dan mengadili. Penghakimannya apa? Ayub, kalau kamu itu baik, kamu tidak akan mengalami seperti ini. Berarti kamu sudah berdosa, kamu jahat, kamu begini menghakimi orang, menuduh orang. Banyak orang mengatakan demikian dan banyak yang mengalaminya. Pada waktu kita banyak uang kelimpahan, teman-teman datang sendiri, tidak usah kita undang. Tapi pada waktu kita mengalami kejatuhan miskin, tidak ada satu orang pun yang menolong. Kita datang bertamu ke teman, sudah tidak dianggap, oh paling golek utangan, kan gitu saudara. Kan seperti itu, dituduh yang macam-macam. Ayub dia berdoa mohon pengampunan. Dia berdoa pertama mohon pengampunan kepada, yaitu kepada sahabat-sahabatnya. Berdoa mengampuni dan berdoa mendoakan sahabat-sahabatnya. Bukan supaya dihukum oleh Tuhan, tapi sudah diberkati. Setelah dia mengampuni dan mendoakan sahabat-sahabatnya, maka pemulihan terjadi. Amin. Pemulihan terjadi, dipulihkan. Semua dipulihkan oleh Tuhan. Ya, hartanya yang habis 1 menjadi 2, dikembalikan 2 kali lipat. Anak-anaknya saudara yang dulu jahat, setiap hari hanya mabuk-mabuk, minum-minum saudara, sehingga pada waktu dia rumahnya roboh, mati semua itu. Ya, sekarang dipulihkan jadi anak-anak yang baik-baik saudara. Anak-anak yang baik. Itu sebabnya kalau sudah punya anak-anak yang seperti anaknya Ayub. Ayub setiap hari dia berdoa kepada Tuhan mohon ampun. Doakan anak saudara. Ya, tentu saudara merasa terbebani. Tetapi dengan doa kepada Tuhan, mohon diampuni mereka, disadarkan saudara. Ya, saudara kasih yang terakhir, saudara. Contoh yang terakhir yang perlu kita ketahui saudara, ya, saudara kasih, salah satu dari 7 perkataan Yesus disalib apa? Kita baca, mari kita baca bersama. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Apa yang dikatakan? Saudara, perjamuan kudus ini mengingatkan kata-kata itu. Sebelum disalib, apa yang dia alami, yang dia alami? Dikatakan dia dianiaya, dia disiksa, dia difitnah, dia dihina, diolok, dicaci maki, diludahi. Saudara, dan siksaan yang luar biasa. Dia dicambuk sebanyak 40 kali.
Cambuk itu di ujungnya itu ada besi. Kalau begitu dicambuk di punggungnya, diangkat, daging itu keluar. Begitu luar biasa siksaan yang dialaminya. Tetapi katakan apa? Ampunilah mereka. Halo, saudara tersinggung sedikit sudah apa? Sakit hati. Bagaimana dengan saudara hari ini kalau hatinya melekat kepada Tuhan? Orang yang menyakiti hati saudara mungkin membuat saudara sengsara, membuat saudara hancur, membuat saudara menderita, sangat menderita. Kalau hati saudara melekat kepada Tuhan, pada pagi ini Tuhan ampuni mereka. Perjamuan kudus mengingatkan itu. Ini penderitaan Yesus, aniaya yang dialami. Dan di salib ini Yesus katakan ampunilah mereka. Saudara, jadi kesimpulannya saudara, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan tidak pernah sakit hati. Kok diem? Tidak pernah sakit hati. Tidak ada dendam. Loh, tidak ada akar pahit. Amin. Hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara, tidak ada dendam, ingin balas dendam. Saudara, hatinya, meskipun saudara mengalami siksaan aniaya, baik secara jasmani, secara batin saudara pagi ini Tuhan ampuni. Firman Tuhan katakan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami Bapa sebagaimana aku mengampuni kamu. Mau diampuni dosa saudara? Saudara mengampuni dosa, mungkin saudara kandung saudara, keluarga saudara, orang tua saudara, anak saudara, teman saudara. Ya, kalau sudah ingin diampuni Tuhan, saudara harus mengampuni mereka. Mengampuni artinya apa? Kalau sudah ada punya cinta kasih Kristus, saudara bisa mengasihi, saudara bisa mengampuni kalau ada cinta kasih Kristus. Aku mengasihi, mengampuni, memberkati dan melupakannya. Maka 8 hal tadi akan menjadi milik saudara pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi milik saudara akan diberikan kepada saudara. Saudara akan diluputkan, apa yang menimpa dunia dia akan menimpa saudara. Tuhan akan memagari, sudah membentengi saudara, hidup saudara, keluarga saudara, usaha saudara. Tuhan akan menjawab segala doa saudara pagi ini yang belum terjawab. Doa saudara berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Ingat, Tuhan menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendiri. Tuhan memulihkan, Ayub Tuhan memulihkan, saudara dipulihkan berarti disembuhkan. Amin. Ekonomi saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara dipulihkan. Hati saudara dipulihkan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang kelimpahan, bukan banyak kecukupan, tapi berkelimpahan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara mau diampuni oleh Tuhan, mengampuni salah yang seorang yang bersalah kepada saudara. Perjamuan kudus ada pemberesan. Saat hari ini saudara mungkin masih ada sakit hati, ada dendam, ada kemarahan, bereskan. Kalau saudara ingin 8 berkat ini diberikan kepada saudara. Jangan ada dendam, sakit hati, akar pahit. Haleluya. Dosa yang lebih besar, yang paling besar adalah di mana saudara tidak mau mengampuni dan tidak mau diampuni. Haleluya. Saat ini perjamuan kudus akan membereskan saudara. Mengampuni secara total. Kalau pengampunan itu sudah diberikan oleh Allah, maka saudara akan mendapatkan pemulihan. Sakit disembuhkan, lemah mendapat kekuatan, susah mendapatkan penghiburan. Haleluya. Katakan, ku berterima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima pengampunan yang
betapa besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Glory, haleluya. Menerima kasih. Kita berterima kasih. Tuhan mengampuni dosa kita, tidak memperhitungkan dosa kita. Demikian pula untuk kita diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Berkat yang melimpah datang dalam hidup saudara kalau saudara memberikan pengampunan kepada orang lain. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan yang telah mengampuni kami. Haleluya. Katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Haleluya, haleluya. Sungguh dahsyat Engkau bagi kami. Kami mengakui kelemahan kekurangan kami Tuhan. Dosa-dosa kami yang kami berbuat sengaja maupun tidak terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Ajar kami mengampuni, melupakan Tuhan semua apa yang diperbuat Tuhan terhadap kami, yang membuat kami menderita, tersiksa Tuhan. Namun ajar kami mengampuni dan memberkati mereka sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami, tidak memperhitungkan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Sebabnya Tuhan pada saat hari ini apabila di hadapan kami ada perjamuan kudus, mengingatkan kami kembali atas penderitaan Tuhan, siksaan, aniaya, hinaan yang Tuhan telah tanggung. Seharusnya kami yang menanggungnya. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau disalib, Engkau telah mengambil kutuk yang harus kami terima. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Dan ajar kami juga Tuhan mengucapkan sebagaimana yang Kau ucapkan ucapan yang terakhir. Ampunilah orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami, yang menjahati kami Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Dan layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Sekali lagi ajarkan pemberesan agar saudara menerima berkat 8 berkat tadi, menerima berkat perjamuan kudus. Haleluya. Adakan pemberesan terhadap Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Sehingga dengan kami mengampuni salah orang lain, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, hati kami dapat melekat dengan Engkau Tuhan. Dan 8 berkat itu Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kami mulai hari ini dan sepanjang tahun ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami 5 perjamuan kudus. Ajar kami menerima dengan kasih, ajar kami menerima dengan sukacita, ajar kami menerima dengan iman bahwa ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu. Dan boleh mengingat kami kembali peristiwa Bukit Joljuta atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati roti dan anggur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah turun dalam roti dan anggur. Setiap kami yang makan dan minum dengan iman, sakit disembuhkan, lemah mendapatkan kekuatan, dan mendapat satu kehidupan yang kekal. Terima kasih pelan-pelan perjamuan kudus juga Tuhan yang melayakkan untuk membagi-bagi tubuh dan darah-Mu. Kami mau terima perjamuan kudus ini dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara duduk, anak-anak ambil di belakang. Ya, ini untuk orang yang dewasa, jadi anak-anak bisa ke belakang. Di sana ada Mbak Lala dan Mbak Tita yang akan membagi. Nah, saudara, kita nanti akan menerima roti tubuh Yesus, firman Tuhan tubuh, dan menerima darah Yesus. Ya, kita akan makan bersama dan kita minum bersama. Kita pujikan pujian lagi, betapa besar. Sejauh timur dan barat dosa kita dilempar di gua. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
sudah menerima roti dan anggur tubuh dan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Ada yang belum menerima, belum dilayani, tolong angkat tangan. Sudah semua? Sudah semua? Haleluya. Tubuh Yesus di tangan kanan kiri di atas. Sebelum kita makan, kita nanti akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat ini darah Yesus di tangan kanan saudara, tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Yesus dengan iman di dalam nama Tuhan Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum. Haleluya, haleluya, haleluya. Patut saudara bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingat perjamuan kudus ini mempersatukan kita dengan Yesus. Kita sebagai tubuh Kristiani, sebagai kepala gereja, mempersatukan kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, menjadi satu, melekat kepada Tuhan.
Dan 8 berkat yang kita terima saat hari ini menjadi bagian kita hari ini, sepanjang minggu ini, dan sepanjang tahun ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, kau bersyukur, bersyukur. Mari kita bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang perkasa, ajaib, Bapa yang kekal, Yesus Kristus yang telah disalibkan di Bukit Golgota, yang mencurahkan hidupnya untuk kita semua. Bukan hanya pada saat yang lalu dan pada saat ini, tapi pada saat yang akan datang, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, menyambut setiap orang yang percaya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus ini. Semua umat-Mu, kami yang di sini telah menikmatinya, menikmati tubuh dan darah Yesus, supaya kami hidup tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup juga untuk orang lain. Kami hidup untuk bangsa ini Tuhan, supaya mata kami, mata hati kami yang melekat kepadamu memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang. Pakai kami semua umat-Mu Tuhan yang percaya kepadamu untuk memberitakan bahwa Yesus hidup. Engkau adalah Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan mati, tapi memperoleh hidup yang kekal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Putra, terpujilah Engkau Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Pelayan pembawa kantong persembahan kami persilahkan.
Puji nama Tuhan, sungguh indah lawatan Tuhan pada siang hari ini membawa kita untuk kita lebih dekat, lebih sungguh-sungguh dalam kita iring dan layani Tuhan. Bapak Ibu Saudara terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas kebaikan Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya melanjutkan di dalam pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu, ya tinggal satu yang belum laporan untuk keuangan kas, yaitu hari-hari besar. Dik Lani datang? Oh, monggo. Bagaimana? Siap? Sabar dulu Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin melaporkan hasil penggalangan dana celengan yang kita fungsikan untuk kepentingan hari-hari besar di tempat kita. Pada penggalangan dana celengan tahun 2022 kemarin, kita dapatkan sebesar 19.890.000. Mungkin perlu saya bacakan ya Bapak Ibu untuk nama-nama jemaat. Tidak usah. Ya. Untuk nama-nama jemaat dengan penggalangan dana nominal sekian-sekian bisa Bapak Ibu baca di papan pengumuman di depan pintu ya, pintu masuk. Selanjutnya saya akan bacakan untuk pengeluarannya. Untuk Natal umum 25 Desember 2022 kita belikan 250 pack nasi kotak, per kotaknya 15.000, total 3.750. Kemudian 230 kotak bakery, roti bakery, per bijinya 1.800, nominalnya 414.000. Kemudian 15 dus Clio Mini, per dusnya 18.000, total 270.000. Untuk kemasan Clio dan bakery, kita berikan plastik untuk kemasan sebesar 37.500. Untuk kemasan nasi kotak kita berikan 5 pack kresek, 7 pak tas kresek sebesar 56.000. Kemudian untuk Natal kemarin kita berikan kekurangan lilin 3 pack lilin karena di Natal yang lalu ada lilin yang masih bisa kita pakai. Jadi untuk kali ini kita belikan 3 pack lilin, per packnya 10.000, total 30.000. Kemudian untuk mempercantik tempat ibadah kita
kita belikan dekorasi untuk Natal total 725.600. Kemudian untuk sajian kue basah petugas di meja depan 40 biji kue basah mohon maaf, per bijinya 2.000 jadi total 80.000. Baterai lilin elektrik 25.000, kemudian amplop untuk petugas 8.000. Untuk petugas kita berikan amplop untuk persembahan kasihnya 38.000 dengan nominal 1.140.000. Kemudian ditambah 3 amplop lagi untuk petugas sebesar 150.000. Jadi total untuk perayaan Natal umum 25 Desember 2022 6.686.100. Pada ibadah akhir tahun dibelikan 20 bungkus mie goreng untuk petugas sebesar 200.000. Pada ibadah awal tahun 1 Januari 2023 disiapkan 450 biji kue, per bijinya 2.000, total 900.000. Kemudian dibelikan juga 105 set mangkok dan piringnya 300.000. Untuk plastik kemasan packing kue 25.000. Kemudian 40 biji kue basah untuk petugas 80.000. Kemudian bannernya 58.000. Jadi total untuk pengeluaran ibadah awal tahun 1 Januari 2023 1.363.000. Untuk Natal Remaja Pemuda tanggal 29 Desember 2022 500.000. Untuk Natal Sekolah Minggu 8 Januari 2023 1 juta. Dari total pengeluaran ini saldo yang tersisa pada dana celengan 10.140.900. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. 10.140.900. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Cik. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Demikian tadi kas-kas yang sudah kita punya. Jadi ya untuk kas celengan ini nanti kita akan pakai juga untuk Paskah, ya kan? Karena itu hari-hari besar. Puji nama Tuhan. Tuhan telah memberkati dan Tuhan telah tolong campur tangan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Gesang, persembahan keluarga Bapak Andi, hari Rabu jam 5 sore ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung. Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, dan jam 5 Jumat jam 5 ibadah wanita. Jadi kapan lalu program hari Selasa itu diubah, diganti tetap jadwal wanita, yaitu Jumat jam 5 ya. Jumat jam 5, sebab kalau hari Selasa nanti bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ikuti kegiatan di tempat ini dan di Tumapel sangat padat. Oleh sebab itu tetap wanita hari Jumat jam 5 ibadah di tempat ini. Puji Tuhan. Hari Sabtu jam 10, hari Sabtu doa puasa, doanya dimulai jam 10 sampai selesai. Jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu, dan kita bawa doa agar Tuhan tolong dan campur tangan. Puji Tuhan. Senin, Selasa ada doa malam dimulai 6:30. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin doa malam silahkan datang untuk bersama-sama berdoa agar Tuhan tolong campur tangan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan,
Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir dan yang sakit, agar Tuhan tolong dan Tuhan nyatakan mujizatnya. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Tiada yang seperti Engkau, saya mohon dengan kasih Kristus. Ibu Nunuk berdoa sebelum doa berkat. Kami boleh menerima berkat daripada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami melewati perjamuan kudus, melewati firman yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih karunia yang Kau berikan bagi kami, sehingga ucapan syukur senantiasa boleh terucap di dalam setiap kehidupan kami. Dengan terbukti kami boleh taat melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan, Engkau yang sudah, oh Tuhan Yesus, memberkati kami, sehingga kami boleh menerima berkat-Mu, pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan perjalanan ibadah yang, oh Tuhan Yesus, sudah ditentukan. Kami percaya Tuhan, dimulai dari ibadah raya, ibadah sekolah minggu, dan bahkan ibadah pertengahan minggu, pada jam-jam doa, pada ibadah wanita. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau memberi kemenangan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan Kamu boleh berkemenangan, dan kami boleh, oh Tuhan, melakukan ibadah dari Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang sakit, memberkati saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan, memberkati saudara-saudara kami yang di dalam keterpurukan. Kami percaya jamahan dari Tuhan boleh ada di dalam setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau melawat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati, oh Tuhan, para pemimpin kami. Mulai dari pemimpin yang tertinggi
sampai pada pimpinan yang terendah Ya, RT Tuhan. dan RW yang akan Terima memberikan kebebasan di dalam Haleluya. kami beribadah kepadamu Terima ya kasih, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Haleluya, Kau yang sudah menjadikan kami anak-anakmu Terima sedang kasih. jemaatmu yang ada untuk menjadi terangmu, cahayamu Tuhan, sehingga kami boleh memancarkan kehidupan darimu. Haleluya. Terima haleluya. kasih Tuhan. Terima Di kasih. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkatlah tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Kami persilahkan sebelah kiri saya untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu.